Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi dengan saya Nurhaliza Zain, mahasiswi UINSI Samarinda, program studi bimbingan konseling Islam semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan bahasa dan komunikasi guna untuk memenuhi tugas psikologi perkembangan. Jadi, pertama-tama yang akan kita bahas di sini mengenai pengertian. Perkembangan bahasa dan komunikasi adalah proses pertumbuhan dan evolusi kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Ini melibatkan penguasaan keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis seiring waktu. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, interaksi sosial, mulai dari masa bayi hingga masa dewasa, membentuk kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain dan memahami serta menyampaikan pesan yang dengan efektif. Perkembangan bahasa dan komunikasi merujuk pada proses pertumbuhan dan evolusi kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Perkembangan ini dimulai sejak usia dini dan terus berlangsung sepanjang hidup. Dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor interaksi sosial. Bahasa dan komunikasi yang berkembang dengan baik penting untuk interaksi sosial, belajar, dan memahami dunia sekitar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan perkembangan bahasa dan komunikasi. Jadi, tujuan perkembangan bahasa dan komunikasi melibatkan pencapaian kemampuan yang memungkinkan individu berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dan dalam berbagai konteks. Tujuan utamanya yang pertama yaitu ekspresi diri, yaitu yang merupakan memungkinkan individu menyampaikan pemikiran, perasaan, dan ide secara jelas dan tepat kepada orang lain. Yang kedua ada interaksi sosial, membentuk kemampuan untuk berpartisipasi dalam komunikasi interpersonal, membina hubungan sosial, dan merespon dengan tepat terhadap orang lain. Yang ketiga ada pemahaman konten, memampukan individu untuk memahami dan merespon informasi, instruksi, dan ide-ide kompleks yang disampaikan oleh orang lain. Yang keempat ada keterampilan akademis, mendukung keberhasilan dalam pelajaran termasuk kemampuan membaca, menulis untuk tujuan akademis. Yang kelima ada partisipasi dalam masyarakat, yaitu memungkinkan individu berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan sosial. Yang keenam ada pengembangan imajinasi dan kreativitas, yaitu memberikan wadah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, berimajinasi dan mengekspresikan ide-ide dengan cara inovatif. Yang ketujuh, pemahaman budaya, yaitu membantu individu dalam memahami dan menghargai keberagaman budaya melalui bahasa dan komunikasi. Yang kedelapan, ada pemecahan masalah, yaitu menumbuhkan keterampilan dalam menyusun dan menyampaikan argumen, serta menyelesaikan masalah melalui komunikasi yang efektif. Yang kesembilan, ada pemahaman diri dan empati, yaitu mendorong pemahaman diri dan kemampuan berempati terhadap orang lain melalui komunikasi yang sensitif. Yang kesepuluh, ada mengembangkan keterampilan kerja dengan memberikan dasar bagi pengembangan keterampilan komunikasi yang diperlukan dalam lingkungan kerja, seperti presentasi, negosiasi, dan kolaborasi. Secara keseluruhan, perkembangan bahasa dan komunikasi bertujuan untuk memberikan alat yang kuat bagi individu untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari dan membangun hubungan yang sehat antar sesama, serta mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan bahasa dan komunikasi juga memiliki beberapa faktor. Yang pertama, karena faktor genetik. Warisan genetik mempengaruhi predisposisi individu terhadap perkembangan bahasa. Yang kedua ada lingkungan keluarga. Stimulan bahasa dalam suatu keluarga seperti pembacaan, percakapan berperan penting dalam kehidupan. Yang ketiga, interaksi sosial, komunikasi dengan orang lain termasuk dengan teman sebaya, membentuk kemampuan berkomunikasi. Yang keempat ada faktor kognitif. Perkembangan kognitif memainkan peran dalam pemrosesan informasi dan kemampuan berpikir. Yang kelima, stimulasi lingkungan. Lingkungan yang kaya akan rangsangan bahasa mendukung perkembangan keterampilan berbicara. Yang keenam ada kesehatan. Kondisi kesehatan seperti gangguan pendengaran dapat mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang ketujuh ada kepekaan individu. Perbedaan tingkat kepekaan terhadap bahasa dapat mempengaruhi cara seseorang merespon rangsangan. Yang kedelapan ada pendidikan. Lingkungan pendidikan memberikan kesempatan untuk pengembangan kosakata dan keterampilan dalam berkomunikasi. Yang kesembilan ada teknologi. Penggunaan teknologi seperti media digital dapat memberikan tambahan rangsangan untuk perkembangan bahasa. Yang kesepuluh ada pengalaman pribadi. Peristiwa hidup dan pengalaman pribadi turut membentuk kemampuan berkomunikasi individu. Selanjutnya materi yang akan kita bahas mengenai perkembangan bahasa dan komunikasi melibatkan sejumlah aspek yang saling terkait.
Beberapa aspek utama dalam perkembangan bahasa dan komunikasi. Yang pertama ada fonologis, yaitu melibatkan pengenalan dan produksi suara bahasa, pengembangan kemampuan membedakan dan mereplikasi fenomena-fenomena dalam bahasa. Yang kedua, morfologi, memahami struktur kata dan bagaimana kata terbentuk. Yang kedua, mengembangkan kemampuan menggunakan afiks atau awalan dan akhiran. Yang ketiga ada semantis, pemahaman, yaitu pemahaman makna kata dan frasa dalam konteks, pengembangan kemampuan untuk menyusun makna yang kohesif dalam komunikasi. Yang keempat ada sintaksis, pemahaman struktur kalimat dan tata bahasa, kemudian pengembangan kemampuan untuk menyusun kalimat yang gramatikal. Kelima ada pragmatis, yaitu pemahaman aturan dan norma-norma komunikasi dalam konteks sosial. Selain itu pengembangan kemampuan berbicara sesuai dengan situasi dan audiens. Yang keenam ada keterampilan mendengar, yaitu dapat memahami informasi yang diterima melalui pendengaran, pengembangan keterampilan membedakan suara dan merespons secara cepat. Yang ketujuh ada keterampilan berbicara, pengembangan kemampuan berbicara dengan jelas dan efektif, penguasaan intonasi, ritme, dan ekspresi dalam berbicara. Yang kedelapan ada keterampilan membaca, yaitu pemahaman simbol-simbol dan kata-kata tertulis, pengembangan kemampuan membaca dengan pemahaman. Yang kesembilan ada keterampilan menulis, pengembangan keterampilan menulis dengan jelas dan koheren, penguasaan teknik penulisan dan struktur bahasa. Yang ke-10 ada kontekstual dan budaya, gunanya untuk pemahaman peran konteks sosial dalam komunikasi, kesadaran terhadap perkembangan budaya dalam penggunaan bahasa. Yang ke-11 kemampuan berpikir kritis, untuk penggunaan bahasa yang merumuskan argumen dan analisis. Yang kemudian pemahaman konsep-konsep abstrak melalui bahasa. Penting untuk diingat bahwa aspek-aspek yang telah saya sebutkan tadi tidak terpisah satu sama lain. Mereka saling berinteraksi dan saling mendukung dalam perkembangan bahasa dan komunikasi yang komprehensif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.